Hai, gimana? Podium Portugis GP sesuai dengan prediksi atau di luar dari prediksi? Kalau menurut aku kayaknya emang ini keren banget sih, baru seri kedua loh. Jadi Jorge Martin tuh memenangkan balapan seri kedua dan dia memang menggunakan strategi untuk melesat ke depan dari mulai awal balapan. Dan dia juga mengakui bahwa pace balapnya tuh emang sangat bagus. Dia juga punya strategi lain bahwa jika jarak antara dirinya masih 0,3 detik, maka dia harus waspada dan terus berusaha mendorong motornya. Tapi ketika sudah 0,6-0,7 detik, maka itu udah cukup aman dan dia hanya bergulir aja tapi tidak berusaha mendorong motornya secara ugal-ugalan. Karena dia belajar dari pengalaman waktu di Mandalika tahun lalu, ketika udah berjarak, tapi dia terus menghapus dan akhirnya membuat dia terjatuh kan. Dan itu membuatnya sadar, kalaupun dia menang dengan jarak yang jauh, itu tidak akan menambah poin kok. Jadi kalau ngelihat dari apa yang dia sampaikan, kelihatannya dia udah malah tambah dewasa nih. Dan ini bisa bahaya loh. Dan saat ini Martin memimpin klasmen. Tahun lalu juga sempet sih dia memimpin klasmen waktu di Mandalika. Sayangnya kan hanya bertahan 24 jam kan karena dia terjatuh tadi. Nah kali ini setidaknya sampai Austin lah ya masih bisa memimpin. Dan melihat tingkat kedewasaan dia yang makin mateng, kayaknya sih bisa lebih panjang dari Austin deh. Menurut kalian gimana? Hai, kita lanjutin ya ngomongin yang di podium. Sekarang kita ngomongin dulu Maverick Viñales yang hampir aja di podium di posisi kedua. Tapi sayangnya kayaknya kurang beruntung deh. Karena saat dia melakukan percepatan di lintasan lurus, tiba-tiba gearboxnya tuh rusak. Jadi tentu aja dong dia gak bisa berkendara dengan seharusnya. Dan ketika dia tidak bisa turn in, dia melebar. Dan dia membiarkan motor melaju ke lintasan hijau. Dan di momen itulah gearboxnya tuh benar-benar terkunci dan membuatnya terjatuh. Tapi Maverick sendiri dalam hal ini tidak terlalu merasa frustasi atau sedih. Karena menurut dia udah tahu bahwa potensi motornya tuh memang bisa untuk pembalap di barisan depan. Keren ya mental pembalap itu. Lanjut ya ngomongin Enea Bastianini. Enea Bastianini juga memiliki pace yang cukup baik dan tentunya dia mendapatkan warisan dari jatuhnya Maverick Viñales kan di posisi 2. Jadi Enea tuh cerita ya karena sebenarnya tuh di sektor terakhir dia tuh sangat bagus tapi sektor sebelumnya tuh Maverick sangat kuat. Jadi membuat itu sangat sulit untuk mendekati Maverick Viñales dan dia tuh berpikir bahwa dia akan menyerang pada lap terakhir. Tapi ternyata itu sampai nggak kejadian kan karena Mavericknya udah terjatuh. Abis ini kita lanjut di podium ketiga. Hai, lanjut yang dapat podium ketiga di Portugis GP. Kali ini aku akan ngomongin Pedro Acosta nih. Pasti seru banget deh. Pedro Acosta tuh menjadi pembalap ketiga termuda yang finish di podium Premier Class. Ada beberapa yang bilang sih ya dia kan podium karena mendapatkan durian jatuh, karena Mavericknya jatuh aja kan. Tetapi kalau menurut aku bukan karena itu aja sih. Lihat dong perjuangan dia bisa sampai ke posisi itu. Dia tuh harus melewati dua pembalap seniornya itu, Jack Miller dan juga Brad Binder. Dan dia juga harus melewati Marc Marquez si juara dunia 8 kali. Dan dia harus melewati Pecco Bagnaia. Dan kalau menurut dia, kenapa dia bisa melewati banyak pembalap itu? Karena dia memang memiliki pace balap yang cukup baik. Dan dia juga tidak membuat kesalahan dalam memanage bannya. Ini semua terlihat sangat sederhana dan natural. Pedro tuh benar-benar belajar sangat banyak dalam waktu yang singkat. Dan kita bisa lihat ya, cara dia membalap Pecco pertama kali lalu dia melebar. Dia tuh bisa mengkontrol motor dan situasi tersebut dengan sangat tenang dan langsung menyerang lagi. Dan dia mengakui bahwa selama mengikuti Pecco, dia juga belajar banyak dari Pecco gimana dia tuh menggerakkan badannya saat di atas motor. Dan bagaimana ini membuat bannya bisa lebih aman dan mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Sehingga dia tuh mengikuti gaya tersebut dan dia berhasil. Kalau ngelihat dari ini, kelihatannya kita akan lebih sering melihat Pedro Acosta berada di posisi depan. Dan gak menutup kemungkinan nih bakal menang MotoGP sooner or later. Kalau kalian setuju gak?